kita ke mall itu urusan jasmani napa rohani? Oh, jalan ke pasar ke mall itu urusan jasmani napa rohani? Kurang keras, jasmani napa rohani? Jasmani. Bapak-bapak, kalau kita ke masjid itu urusan jasmani napa rohani? Rohani. Kira-kira abote laku nang pasar nang mall kali masjid abot pundi? Abot pundi? Abot mall prek. Mall itu 3 jam kira-kira pun ngantuk nama dereng. Nek masjid diajak ngaji sajam ngantuk nama baten. Niki contoh konkret, masya Allah. Makanya enten konco-konco ngeten. Sapa wong ngene ora iso turu nang masjid rungokno khutbah, insya Allah dalam waktu 5 menit langsung ngorok. Betul ya Pak? Ini survei membuktikan. Jadi masya Allah, kalau kita ini diajak untuk urusan rohani itu memang berat, sangat berat. Itu sebabnya kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 bulan Ramadan penuh itu dalam kerangka agar kita itu menjadi orang-orang muttaqi, orang-orang yang imtithal awamirillah wa jitinabun nawahi sirran wa alaniyah. Jadi 1 bulan penuh kita digembleng di madrasah Ramadan dengan harapan keluar Ramadan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga secara rohani kita ini semakin mantap untuk bisa melaksanakan amalan-amalan ritual kita. Menurut Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ada 4 ciri orang takwa. Yang pertama kata Imam Ali karramallahu wajhah adalah al-khauf minal jalil. Orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dene habis lebaran kok nggak wedi, nggak minta sepuluh nang tonggone, nggak minta pengapunten kepada teman-temannya, berarti dia tidak takut kepada Allah. Berarti ciri daripada ketakwaan itu adalah belum didapat. Kata Imam al-khauf minal jalil. Yang kedua, kata beliau adalah ar-ridho bil qalil, yaitu menerima apa yang diberikan oleh Allah walaupun sedikit. Bapak Ibu, orang itu kalau qanaah terima apa yang diberikan Allah, insya Allah selamat. Kenapa ada si A kemudian ketangkep KPK? Kenapa ada si A kemudian didatangi karena korupsi? Karena dia tidak ridho dengan sesuatu yang diberikan oleh Allah yang sedikit itu. Coba kalau misalkan kita ridho bil qalil, kita ridho atas pemberian Allah, maka insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Nah, ini kata Imam Ali, ciri daripada orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga kata Imam Ali adalah
mempersiapkan untuk hari akhir. Jadi kita ini mempersiapkan hari akhir bukan hanya jasmaninya saja, tetapi betul-betul kita ini adalah mengisi rohani kita. Dan kalau orang itu rohaninya kuat, Masya Allah, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Guru-guru itu kalau rohaninya kuat, insya Allah santri-santrinya, murid-muridnya itu akan menjadi sukses. Saya itu kadang juga bingung, Pak. Sekarang kuliah itu dosen itu banyak dituntut administrasi, buat RPM, rencana perkuliahan semester itu sampai 36 halaman. Jadi sekarang itu disibukkan dengan begitu. Dulu guru-guru kita, kiai kita nggak pakai ada begitu. Nggih Pak Prof ya. Loh kiai kita itu ngajar, walaupun ngajar itu Masya Allah sambil tidur. Loh dulu kiai itu kan dalah. Saya waktu di Sampurnan itu kalau ngaji pada saat Ramadan, saya kadang juga ikut sulam Safina, sulam Taufik. Kalau Yaimun itu ada tafsir Jalalain, ngajinya itu mulai pagi sampai malam. Habis subuh Mbak Mak, nanti kemudian siang Mbak Zubair Abdul Karim. Loh kadang-kadang beliau-beliau itu saking sibuknya ngaji terus, nggak pernah istirahat. Itu ngaji itu ngaji. Faslun tiya fasal min arkanil usul, saking pira-pira rukune apa katus niku diwacana kabeh terus mari maca tidur. Lah murid-murid saya itu tidak ada yang lari, semua lihat iya aku, tapi tetap istiqomah. Loh begitu itu jadinya ya panjenengan semuanya. Loh sekarang ini banyak profesor jadinya nggak jelas. Iki sing salah sopo? Apa salah gara-gara santrine, muridnya, apa gurunya, apa karu-karunya? Ini kondisi. Jadi Masya Allah yang namanya rohani, nilai spiritual itu harus kita bangun dengan maksimal mungkin. Harus banyak riyadhah, apalagi sekarang kondisi kita menghadapi kondisi teknologi yang luar biasa. Bapak Ibu tahu, saya seringkali bilang sama mahasiswa, kalian semua ini sudah kena penyakit yang namanya pubik. Penyakit pubik itu adalah singkatan dari pulsomofik. Hampir Bu sekarang ini sing enom sing tuwek, ayah, ibu, anak kadang juga kena penyakit pubik. Pun semerap penyakit pubik. Oh, pun semerap. Penyakit pubik ini dulu pernah diekspos di Australia tahun 2012. Kenapa? Karena sekarang orang itu sudah kemajuan teknologi, dia kalah dengan teknologi, dia kalah dengan HP. Coba lihat Bapak Ibu, kalau misalkan kita rapat, pasti semuanya itu buka HP semuanya. Kalau ada orang ngomong, dia WA-an sendiri. Anak, istri, suami kadang duduk satu bangku, mereka tidak melihat, tetapi semua main HP, senyum sendiri dengan temennya main sendiri. Betul? Nah, ini namanya penyakit pubik. Saya pernah berangkat dari stasiun Hongkong menuju ke Cina. Satu gerbong itu orang pegang HP semua, TV
mereka hanya main HP semua, mulai naik sampai terakhir itu mereka sudah kena penyakit. Nah inilah yang sekarang melanda anak-anak kita, termasuk kita semua. Maka saya kalau ngajar tidak mau kalah dengan mahasiswa. Pasti mereka itu sudah pegang HP semua. Begitu salam atau diskusi, mereka sudah pakai HP semuanya. Lihat HP-nya masing-masing. Maka saya katakan, saudara-saudara sekalian, saya tidak akan mulai sebelum HP Anda kau masukkan dalam tasmu. Maka semua HP masuk dalam tas, silakan Anda simak dan Anda dengarkan temanmu lagi menyampaikan makalah. Dengar dengan baik, simak dengan baik. Jika nanti ada problematika yang tidak cocok dengan kalian, maka tanyakan. Semakin banyak tanya, berarti semakin banyak ilmu yang kau peroleh. Itu sudah mengejar. Jadi guru-guru sekarang juga harus dicontoh begitu. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan kita kalah dengan santri-santri kita. Memang HP ini banyak faedahnya. Saya ngaji begini, tinggal buka tafsir, semua ada di sini. Hadis, kumpulan ribuan hadis ada di HP. Sehingga tadi saya bisi-bisi sama anak, lihat yang ngaji Al-Quran, coba anak sekarang sudah orang tidak membawa Al-Quran, semuanya pakai HP. Jadi besok itu di rumah itu sudah tidak ada Al-Quran. Kenapa Al-Quran tidak pernah dibuka? Betul. Sekarang ngaji pakai HP semuanya. Al-Qurannya tidak dibuka. Seorang hafid tidak bisa. Kalau panjenengan kepengen hafal Al-Quran, maka tidak bisa menghafal Al-Quran dengan HP. Kenapa? Karena HP ini tidak ada pojoknya. Di mana posisi kiri dan kanannya? Tidak ada. Maka jangan sekali-kali menghafal Al-Quran dengan HP. Tapi harus dengan mushaf Al-Quran, karena Al-Quran itu bisa menuntun kita di mana posisi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Di mana posisi tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Di mana posisi tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Kalau Ustaz tahu, maka anak hafizul Quran itu dia menghafal tidak pernah ganti mushaf. Kalau ganti mushaf, saya jamin pasti tidak akan hilang hafalannya. Kenapa? Karena beda. Huruf itu harus betul-betul dilihat posisinya kayak apa, titiknya di mana, wakofnya di mana, baru kemudian bisa menghafal Al-Quran. Dulu kita masih muda-muda itu hafal Al-Quran pakai Quran besar itu enggak jadi-jadi. Karena Quran itu ada dua model, ada yang 15 baris, ada 18 baris. Kalau yang 15 baris, Bapak Ibu istiqomah 1 hari 1 lembar saja, maka dipastikan nanti 20 hari sudah 1 juz. Yang 10 hari tinggal murojaahnya, berarti 1 bulan 1 juz. Kira-kira berarti nanti 3 tahun sudah selesai. Itu menghafal Al-Quran. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu kita bicara tentang nilai-nilai takwa. Makanya ruhani, ruhiyah ini perlu kita bangun. Sehingga dulu ulama-ulama kita itu cahayanya keluar dulu sebelum omongannya. Sehingga itulah yang tembus kepada santri-santri. Nah, itu butuh kita hidupkan kembali. Maka seorang guru itu memang juga harus banyak riyadhah. Kalau riyadhahnya kenceng, insya Allah muridnya juga akan sukses dan berhasil. Nah, buktinya ya beliau-beliau itu masya Allah
riadohnya dulu kayak apa, jadinya ya kita-kita ini. Maka kita juga harus meniru beliau. Coba Bapak Ibu kita lihat Wali Songo. Kita juga gumun nih. Wali Songo itu cuma 9 orang bisa mengislamkan orang senusantara. Itu kalau tidak mujarab susah. Nah sekarang membuat seperti ini susah. Wah, anak-anak sekarang itu dikasih tahu, didengar, besok nggak diikut. Kadang-kadang kita juga mikir, saya punya santri nggak banyak, itu kalau dikasih tahu dia, tapi besok kadang berbuat lagi. Ya Allah, itulah kondisi zaman sekarang. Makanya saya bilang sama wali santri, Bu, pesantren itu tidak cukup dengan ustadz-ustadzahnya dan mudabir-mudabirohnya, tetapi perlu bantuan doa dari bapak dan ibu sebagai walinya. Kalau bapak ibu ikut riyadhah, maka insya Allah putra-putra panjenengan insya Allah sukses sebagaimana yang diinginkan. Dan saya ingat ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Qadir Ar-Ri'aburi. Beliau ini dari India. Dari India, beliau seorang ulama sufi, seorang ulama besar. Tiba-tiba di depan rumahnya itu ada ibu-ibu ngantri panjang begitu, biasa ngantri sembako. Tiba-tiba Syekh ini ambil batu. Beliau melemparkan batu sambil mengucapkan la ilaha illallah. Ibu-ibu yang baris itu tiba-tiba mulutnya semua mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kesetrum sama Syekh Abdul Qadir. Padahal ibu-ibu ini adalah orang Hindu semua. Sehingga satu kampung itu spontanitas dia masuk Islam. Kenapa? Kesetrum lisannya Syekh Abdul Qadir Ar-Ri'aburi. La ilaha. Coba nanti habis dari sini Bapak Ibu ambil batu, mampir ke toko-toko Cina sana sampai lemparkan. Insya Allah tetap. Beda lagi Pak. Beda lagi ada namanya Syekh Badruddin Al-Husaini. Beliau dari Syria. Ini ulama sufi. Aneh ini malah. Beliau itu ngutus santrinya. Santri ini diutus untuk menyampaikan salam kepada para lunti. Disuruh datang ke lunti. Tahu orang lunti Bu ya? Orang-orang nakal. Apa kata saya ini? Sampaikan salamku kepada mereka semuanya. Tolong doakan aku, moga-moga aku menjadi orang yang husnul khotimah. Coba. Ini ulama besar, ulama sufi, kok minta doa lunti? Ternyata dalam dunia tasawuf yang diincar sama Syekh Badruddin ini adalah di saat seorang yang merasa dirinya hina di hadapan Allah, maka ketika merasa hina itulah yang dikejar oleh Syekh Badruddin. Jadi bukan karena lunti nyambuk, dia merasa hina di hadapan Allah. Ini jangan salah nanti. Jadi merasa hina dalam dunia tasawuf itu, orang semakin tingkatannya itu adalah semakin dekat dengan Allah, maka dia semakin hampa, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Itulah orang sufi. Maka Syekh Badruddin itu mengincar itu. Di saat mereka itu merasa hina di hadapan Allah, itulah yang diincar
diincar oleh Syekh Badruddin karena kehampaan, kehinaan dirinya. Itulah mudah-mudahan menjadi dirinya masuk surga. Nah, di sini itulah namanya rohani, ruhiyah. Maka Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, ya mudah-mudahan ya, kita yang alumni Yayasan Pondok Pesantren Komarudin ini terus kita jaga. Bagaimana menjaganya? Bapak-bapak alumni, ayo kita jaga pondok pesantren. Cara jaganya adalah kirim salah satu anaknya untuk nyantri di pondok pesantren. Katanya Profesor Hamka, Alfa Santrinu Imadul Islam fi Indonesia. Pondok pesantren itu soko gurunya, ya, Islam, tiangnya Islam di Indonesia. Kalau misalkan pondok pesantren itu tidak ada di Indonesia, maka Islam ini akan hancur dan Indonesia juga akan hancur. Maka cara untuk menjaganya adalah ngirim anak-anak kita ke pondok pesantren. Mudah-mudahan Yayasan Komarudin ini terus berkiprah, memberikan manfaat kepada seluruh umat dan santri-santrinya, al-mutaharrijin wal mutaharrijat yanfa'uhum linnas. Semuanya adalah bermanfaat untuk umat manusia dimanapun saja berada. Insya Allah. Saya melihat teman-teman saya alumni Komarudin, ya, saya itu angkatan tahun 88, itu banyak teman-teman saya yang sukses. Tahun 88 itu luar biasa, dan sampai sekarang pertemuan alumni itu juga begitu, paling solid. Saya lihat sukses semuanya. Ya mudah-mudahan yang lain juga begitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian rahimahullah, itulah yang patut kita lakukan. Kenapa kita halal bihalal? Karena kita ini ada unsur bumi, ada jasmani yang mungkin kita ini pernah salah, maka patut kita imbangi, rohani kita tingkatkan, kita jaga pada saat kita melakukan ibadah di saat Ramadan. Tapi di sisi yang lain, hubungan horizontal juga tetap kita lakukan. Yang kedua, alasan kita Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kita ini berhalal bihalal. Halal bihalal ini adalah bagian daripada menjalankan perintah Allah, karena ini silaturahim. Coba Pak, kalau tidak ada halal bihalal, itu mungkin orang sekarang sudah tidak kenal satu dengan yang lain. Sebab sekarang itu tetangga dempet rumah saja. Kalau dulu begitu takbir itu malam ria hari lebaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu di kampung itu. Tak tahu di Dungunan di sini habis takbiran malam keliling Pak ya. Ada tradisi memang seperti Tanggul Rejo, termasuk juga di kampungnya istri saya. Itu kalau malam lebaran satu kampung itu keliling Pak. Sampai keliling. Orang habis lebaran keliling Anjang sana dari satu tempat ke tempat. Saya masih ingat digonceng sama bapak saya, dikenalkan, nah ini bibimu, ini pamanmu, ini keponakanmu. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, jangankan kita memperkenalkan saudara sepupu, anak-anak kita kepada saudaranya, semua sudah pakai WA. Tetangga sebelah belakang rumah itu WA, Bang Haji mohon maaf lahir batin, kita tinggal balas sami-sami, selesai. Sehingga yang nama suguhan itu tidak ada yang makan, disiapkan toplesnya nggak kebuka. Kenapa? Nggak ada orang yang silaturahim. Padahal silaturahim ini ada perintah agama, bahkan itu adalah termasuk bisa mendatangkan rezeki, memanjangkan umur kita. Coba Pak,
Kiai Wahab Hasbullah ngadakan halal bihalal itu luar biasa. Faedahnya bisa kita rasakan hari ini. Ketika orang sudah mengenal teknologi dan orang malas ziarah dari rumah ke rumah, maka dikumpulkan di tempat ini, bisa bertemu semua, saling salaman, minta maaf satu dengan yang lain, maka itulah bentuk silaturahim yang dikemas dengan halal bihalal. Itulah hebatnya para kiai terdahulu, termasuk yang digagas oleh Mbah Wahab Hasbullah pada zaman Pak Soekarno. Nah, mau dicoba sekarang. Jadi, mudah-mudahan saja bentuk halal bihalal seperti ini terus nanti bergiliran Pak Kiai. Jadi habis di Pedurungan, mungkin nanti di mana lagi, di Panceng, di Dukur, di Gresik, macam-macam, Masya Allah. Kalau ini nanti semakin hari semakin besar, maka Komarudin itu ibarat rakyat di muka bumi ini dengan alumni-alumninya. Kita doakan mudah-mudahan terus eksis dan mendapatkan barokah semua. Allahumma amin. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, halal bihalal ini hakikatnya juga melestarikan budaya yang diajarkan oleh tokoh dan ulama-ulama kita. Saya tadi melihat syairnya pesantren Komarudin, ternyata beliau yang membuat luar biasa, tegas. Tepuk tangan dong. Kata beliau, ini hasil tidur berdua sama istri. Jadi mikir-mikir di tempat tidur ternyata berdua Mars Yayasan yang luar biasa. Dan ini semua adalah kiblatnya Nahdlatul Ulama. Komarudin itu juga Nahdlatul Ulama. Siapa yang mengikuti Nahdlatul Ulama, insya Allah juga akan bahagia. Saya akan bacakan. Ini saya mengambil sebuah syair yang diubah oleh Kiai Zulfa Mustafa, salah satu ketua PBNU dan sahabat kami, guru kami. Belum masih muda, tapi cicitnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau kalau mengubah syair di setiap tempat, datang kemanapun buat syair, karena belum ahli syair. Saya dikirimi beliau. Apa kata beliau? Ini saya bacakan untuk mengingatkan kita semua. Fayattabi'an nahdatal ulama fa anta biha tabi'ul hukama muassisuha Hashimun As'ari murabbil jalili azimil ata manahiju ilmin manaru huda nasiru biha qatna bijala laqad da'abali biha kabilan fa ni'mal badi'u lana wa adha fala tadkhuluha bi amratikum li dhafritna fayakun al-bala idza alimun lam yakun zahida fada'hu fabajatuhu fihi fasabrun jamilun bi khidmatiha fahabbada man warisal anbiya wa fi kulli awqatika ma'ahum qalilul jidal kathiru sana falillahi hamdun ala ni'ami fayattabi'an nahdlatul ulama. Itu gubahan saya
beliau, "Fayattabi'ah Nahdlatul Ulama." Wahai para pengikut Nahdlatul Ulama, para pengikut pondok pesantren Komarudin yang afiliasinya ke Nahdlatul Ulama, fa'anta biha tabi'al hukama, bersamanya engkau mengikuti para bijak. Syekh Hasim Asy'ari itulah sang pendiri, Murabbil Jalil Adimul Ata, murabbi agung yang ilmu dan warisannya terus dibagi. Manahiju ilmin manarul huda, bersama Nahdlatul Ulama jalan pengetahuan dan mercusuar yang kami pegang. Tasiru biha haqqana bijalan, langkah-langkah kami pun menjadi penuh cahaya dan terang. Panjang saking, tapi ini mengingatkan kepada kita bahwa tradisi dan budaya yang sudah dikenalkan oleh ulama-ulama kita ini patut kita jaga. Sebab para bapak, para ibu, tradisi seperti ini ada tetangga sebelah kita yang bilang bid'ah. Nggak ada itu halal bihalal, itu bid'ah. Ya memang bid'ah. Bid'ah itu adalah al-amal lam yu'ad fi ahdi Rasul. Bid'ah itu perbuatan yang memang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita yasinan, kita zikir di zaman Nabi memang tidak ada, itu bid'ah. Tapi bukan bid'ah itu semua bid'ah dhalalah. Ada yang hasanah, sesuatu yang dikerjakan baru tetapi tidak di masa Rasulullah, itu yang baik tetap baik. Karena itu ini patut kita jaga bersama. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tradisi dan budaya yang baik ini mudah-mudahan terus kita bisa menjaganya dengan baik, dan mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa ta'ala sehat panjang umur. Mudah-mudahan kita semua bisa menebarkan ilmu yang kita peroleh dari pesantren Komarudin, dan kita besok dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala bersama guru-guru kita semua, bersama para ulama, dan juga bersama para siddiqin, para anbiya, khususnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Makaten yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Atas nama pribadi, mumpung di bulan Syawal, kami juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bila ada kekhilafan di antara kita, baik melalui Facebook, Instagram maupun juga medsos-medsos yang lain. Demikian aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim wa faqana Allah mimma yuhibbu ya Allah, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. khususnya menasihati walidina walidikum muslimin sallallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban barakan fihi ala kulli hal. Hamdan jafi ni'mal kafi wa mazidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa ma'alimina talabatina wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dinina bidunya wa ala dunya bitaqwa wa ala taqwa bil amal wa ala amal bitaufiq wa ala jami'i dzalika bi lutfika al mufdi ila ridaka al munhi ila jannatik al mas'uli bi nadari wajhikal karim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbah ya Rabbah ya Rabbah ya Ghawsa ya Ghawsa ya Ghawsa ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Allahumma altufina fi tasir kulli asir fa inna tasir kulli asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila bayna tafsir hajatuna ilaka katsir wa anta alimun bina wa basir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa khususan ila jami'il muassisina khidmatin yakum kuntina walidina wal muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa asmalkalahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan fanjiran. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahyina 'alaiha wa amitna 'alaiha ghayra mafturin la mubaddirin la mughaddirin wa anta asbuna wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'man nasir. Allahumma ka muassasatana al-mubarakata hadhihi bi'aini inayatik wa atami ri'ayatik wahirha Allahumma min kulli man yuridu su'an bidiniyatik ya rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana talamizatana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Innaka waliyyun kulli khair wa mu'tin kulli khair wa fadlun bi kulli khair bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa iyyahum fika nafika wa amanika wa iyadika wa jiwarika wa ismika fika min kulli syaitanir marid wa jabbarin 'anid wa dhi'ainin wa dhiban syarri kulli syarrinaka kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa taslimana wa takbirana wa tahlilana tasbihana wa tahmidana wa khushu'ana tadarru'ana wa tammim taksirana. Ya Allah la tadrib biha wujuhana bi rahmatika ya rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sila salawil Fatihah.